Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Ramawati, NPM 101200720, kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa yarifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul, yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat, berjalan dengan angan-angannya sendiri. Menurut Ibnu Al-Qayyim, Ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harifah semata, namun Ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu di sini ada manfaat mengenal Allah. Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan dirasakan mulia sebetulnya tergantung kepada dua hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu itu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Berdasarkan alasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia dan penting karena materi yang dipelajarinya adalah Allah. Manfaat yang dihasilkan pun tidak saja untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya ada Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Terus yang kedua ada dalam Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Terus ada Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Terus ada Al-Barakat atau keberkahan yang melimpah. Terus ada Al-Hayatun Thayyibah atau kehidupan yang baik, dan terakhir ada Al-Jannah atau surga. Terus bagaimana sih cara mengenal Allah itu? Di sini ada dua cara untuk mengenal Allah. Yang pertama ada jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Yang dimaksudnya itu adalah agar manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus tahu jalan yang benar untuk menujunya. Karena bila jalannya salah, bisa jadi ia akan kesasar. Orang yang benar jalannya hingga ia sampai pada tujuan yang sebenarnya, ia menjadi orang yang ma'rifah dan semakin yakin serta membenarkan keimanannya. Sedangkan orang-orang yang tersesat jalannya tentu tidak akan sampai pada tujuan yang sebenarnya, yaitu berma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kemudian menjadi orang yang penuh keraguan-raguan hingga kemudian menjadi orang-orang kafir mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan mengenal Allah telah ditunjukkan oleh Islam dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal pemikiran melalui tanda-tanda, yaitu melalui ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, dan melalui mukjizat. Lalu di sini ada jalan penghalang dalam Ma'rifatullah. Yang pertama ada al-kubru atau sombong, yang kedua ada az-zulmu atau zalim, yang ketiga ada al-kadzibu atau dusta, yang keempat ada al-kusuku atau fasik,
Yang kelima ada al-kufru atau ingkar. Yang keenam ada al-fasadu atau fasad. Yang ketujuh ada al-ghaflah atau lengah. Yang kedelapan ada saratul masih atau banyak berbuat durhaka. Yang terakhir ada al-irtiyab atau ragu-ragu. Berikut adalah ayat-ayat untuk cara menuju ma'rifatullah. Lalu di sini ada melalui metode Islam dan melalui metode selain Islam. Lalu di sini ada bukti keberadaan Allah. Yang pertama ada dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilaq, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah adalah sifat asasi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberinya rizki, menghidupkan dan mematikannya. Demikian itu karena manusia diciptakan di atas fitrah itu. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Yang kedua ada dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Yang ketiga ada dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Yang keempat ada dalilul nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli atau Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada dalil tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa taala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia. Mulai dari masa manusia pertama Adam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau. Berbagai bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga bagi manusia yang hidup di masa kini, bahwa segala bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan Allah